Ibu, Silakan. duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah dari teman-teman kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Baik, kalau begitu Arisa Nanda dari Febriana Putri hadir. Risma Nurpadila hadir Bu. Tri Lestari hadir. Baik, hadir semua ya anak-anak. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Nah, untuk yang pertama-tama, Ibu akan memberikan materi terkait teks deskripsi, kemudian ada jenis-jenis, kemudian ada tujuan, ciri-ciri, dan nantinya kalian akan menuliskan sebuah teks deskripsi secara berkelompok seperti itu. Nah, untuk yang pertama, bisa dilihat di layar, Ibu sudah membaca selindiannya tentang teks deskripsi. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar pantai. Kemudian apa yang kalian rasakan saat melihat pantai ini? Sejuk. Apalagi? Indah. Tenang. Betul sekali anak-anak. Lalu kita akan langsung masuk ke materinya. Apa sih itu teks deskripsi? Nah, jadi teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang atau suasana secara detail. Kemudian melalui teks deskripsi nantinya membaca atau mendengar itu seolah-olah melihat, merasakan atau mengalami gambaran dari yang diceritakan seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri nantinya di teks deskripsi ini akan digambarkan objek secara detail. Kemudian menggunakan kata sifat misalnya seperti indah, luas, hangat, dingin, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan menggunakan panca indera dalam proses untuk mendeskripsikan sesuatu seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga perasa. Untuk tujuannya, yang pertama itu memberi gambaran yang jelas tentang suatu hal atau suatu objek. Kemudian membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan di situ. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menyampaikan kesan, perasaan, atau pengalaman. Nah, untuk strukturnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu berisi pengenalan objek, apa atau siapa yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu pada detail bagian itu berisi sifat atau ciri khusus. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau kesan. Dan penutup atau kesan ini nantinya kalian sendiri yang akan mengungkapkan kesan kalian terhadap apa yang kalian deskripsikan. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi. Di sini ada gambar mangga. Kemudian identifikasinya adalah mangga adalah buah tropis yang sering kita temui di Indonesia. Hal ini sudah kita ketahui bahwa mangga itu memang berasal dari Indonesia dan mudah ditemui di Indonesia. Kemudian pada deskripsi bagian, mangga pada gambar berwarna kuning cerah. Di sini terlihat bahwa mangganya memang berwarna kuning cerah. Nah, tandanya itu sudah matang. Daging buahnya tebal, lembut, dan tampak manis. Hal ini terlihat dari gambar bahwa buahnya itu terlihat sangat berdaging gitu. Ada bagian mangga yang dipotong berbentuk kotak-kotak kecil sehingga mudah dimakan. Daun hijau di sampingnya membuat mangga terlihat semakin segar. Kemudian untuk penutup atau kesan ini adalah dituliskan oleh penulis. Jadi mangga matang seperti ini sangat enak dimakan langsung dan segar saat dibuat jus. Jadi seperti kesan-kesan kalian, apa sih kesan kalian saat melihat buah mangga tersebut seperti itu? Nah, menurut kalian apa tujuan dan ciri dari teks deskripsi tersebut?
objek seperti itu. Baik anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan terkait apa itu teks deskripsi, kemudian ibu juga sudah memberikan contohnya. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait teks deskripsi dan supaya kalian tahu seperti apa sih teks deskripsi itu, ibu akan memutarkan satu video ya. Ibu bisa dicermati ya anak-anak. Pesona kepulauan Raja. Kepulauan Raja terletak di barat laut semenanjung Kepala Burung di Papua. Pulau paling timur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil menggunakan pasir dan bukit yang mengelilingi 4 pulau utama, yaitu Bagio, Batata, Salawati, dan Miso. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda di mana seorang wanita menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya mantas dan menjadi raja dari 4 pulau utama, sementara 3 lain menjadi seorang wanita hantu dan batu. Untuk penggemar bawah air, Raja Ampat pasti menawarkan beberapa pengalaman pamungkas dunia. Tempat bagi 540 jenis hewan, lebih dari 1.000 jenis ikan, dan 700 polusi. Ini menjadikannya perpustakaan hidup paling beragam untuk penyuka utara dan bawah. Menurut laporan yang dikembangkan oleh The Nature Conservancy dan Conservation International, sekitar 75% spesies dunia hidup di sini. Sementara keindahan bawah lautnya sangat luar biasa, pemandangan di atas permukaan sama-sama menakjubkan. Seolah-olah ini dirancang dan ditempatkan dengan hati-hati dengan estetika seperti ini. Pulau-pulau batu dan air yang jernih dan langit biru yang cerah menawarkan beberapa pemandangan paling spektakuler di muka bumi. Melihat ke bawah dari atas bumi, betapa bahwa alam memberikan lukisan karya terbaiknya dan menawarkan sekilas surga. Satwa liar yang luar biasa di Raja Ampat tidak berhenti di bawah air. Di tengah banyak hutan lebat di dalam pulau-pulau, kita masih dapat menemukan berbagai spesies burung, termasuk cendrawasih yang spektakuler. Ada juga spesies Cuscus walidie yang merupakan spesies berhantu di Gilberto, Alami, Reggae. Ini data kekayaan alam Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. Baik anak-anak, itu tadi adalah sebuah contoh teks deskripsi tentang Kepulauan Raja Ampat. Dan nanti melalui teks deskripsi tersebut, kalian akan diajar seolah-olah kalian berada di dalam pengamatan secara langsung. Nah seperti itu ya anak-anak, apakah kalian sudah lebih paham setelah mendengar dan melihat video tersebut? Nah, baik kalau seperti itu kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya anak-anak. Baik anak-anak, karena ibu sudah menyampaikan materi terkait teks deskripsi, kemudian ibu akan memberikan penugasan. Nah penugasan ini akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok ini bukan kelompok besar, tapi kelompok kecil saja. Dan isinya satu kelompok itu adalah 2 orang. Kemudian nanti ibu akan memberikan LKPD seperti ini. Untuk satu kelompok akan mendapatkan 2 lembar. Dan nanti kalian akan menuliskan yang pertama kelompok, nama kelompok kalian apa. Jadi seperti ini. Teknisnya adalah nanti ibu akan mengajak kalian untuk berkeliling di taman. Kemudian nanti kalian akan bebas boleh memilih
memilih salah satu tanaman, kemudian dideskripsikan begitu ya. Nah, untuk nanti nama kelompoknya sesuai nama tanaman yang kalian pilih seperti itu. Dan ini ada nama kelompok, kelas, kemudian di lembar kedua nanti ada nama anggota. Nah, di nama anggota ini diisikan sesuai dengan anggota kelompok kalian, yaitu hanya 2. Kemudian kalian dapat menuliskan sebuah teks deskripsi terkait tanaman yang kalian pilih di taman. Seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami? Bisa. Nah, jadi setelah ini kita akan berkeliling taman untuk menemukan tanaman yang akan kalian deskripsikan seperti itu. Nah, ini Ibu bagikan terlebih dahulu untuk yang kali ini. Dan baik anak-anak, nanti setelah kalian mendeskripsikan tanaman tersebut, kita akan kembali ke ruangan. Lalu kalian akan diminta untuk mempresentasikan dari hasil teks deskripsi yang telah kalian buat. Nah, begitu anak-anak. Jadi sekarang kalian bisa berdiri. Ayo kita ke taman. Dan baik anak-anak, karena kita sudah berkeliling di taman dan kalian sudah menemukan tanaman yang akan kalian deskripsikan, nah kalian bisa melanjutkan untuk menuliskan sebuah teks deskripsi di kelas ini. Ibu akan beri waktu sebanyak 30 menit untuk kalian menuliskan teks tersebut sebelum nantinya akan dipresentasikan secara detailnya. Seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami? Baik, silakan dikerjakan. Jadi Ibu akan hitung ya, 1, 2, 3. Nah silakan Febri bisa presentasi terlebih dahulu. Nanti jangan lupa untuk disebutkan juga untuk nama kelompok apa, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang belum presentasi bisa memperhatikan temannya. Baik teman-teman, jadi kami mengambil judul yaitu bunga bougainville. Jadi deskripsinya yaitu di taman sekolah tumbuh bunga bougainville dengan kelopak berwarna merah muda cerah yang menghiasi pagar sederhana. Daunnya hijau rimbun, kontras dengan warna mengena yang mencolok sehingga tampak indah dipandang. Saat matahari menyinari, bunga-bunga itu terlihat semakin segar dan memancarkan keindahan yang menambah selemara suasana sekolah. Nah, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang di depan. Kita bisa kembali dan jadi
Jadi kita akan lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik teman-teman, kami dari kelompok pohon jambu air akan membacakan deskripsi kami. Pohon jambu air di taman tumbuh subur dengan batang pokok berwarna coklat keabu-abuan dan daun hijau lebat yang menentukan sekitarnya. Di antara rimbunnya daun, bunga-bunga kecil putih kekuningan muncul sebelum berubah menjadi buah jambu air berbentuk lonceng dengan warna merah segar. Buahnya yang berair dan manis menjadikan pohon ini tidak hanya memperindah taman, tetapi juga memberi manfaat sebagai penghasil buah yang menyegarkan bagi siapa saja yang menikmatinya. Sudah ibu. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang suka. Terima kasih. Nah, jadi dari kedua kelompok itu sudah menggambarkan terkait struktur teks deskripsi dengan tepat, sudah menggambarkan objek-objek dengan detail juga. Untuk sekarang pembelajarannya adalah menurut kalian pembelajaran apa sih yang telah kita dapatkan setelah kita mempelajari dan kita belajar, terus kita ke taman, terus kita berdiskusi, lalu kita juga mempresentasikan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Mendeskripsikan suatu objek. Nah, benar sekali anak-anak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kria, bahwa kita hari ini bisa mulai mengetahui teks deskripsi itu seperti apa. Lalu kita juga bisa menuliskan sebuah teks deskripsi, kita juga bisa menggambarkan. Lalu seolah-olah kita juga membuat pembaca itu berada di dalam hal-hal yang kita deskripsikan seperti itu. Nah, untuk hari ini itu saja pelajaran kita. Lalu kita di next pertemuan akan mempelajari terkait teks LO. Jadi, untuk teks deskripsi ini kalian bisa melanjutkan belajar di rumah. Nanti itu akan memberikan kalian PR juga, yaitu sebuah soal pilihan ganda dan juga uraian seperti itu. Nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap jaga semangat, tetap terus belajar. Lalu kita bertemu lagi di minggu depan seperti